Kalau sekiranya candi ini atau pantai ini nggak diambil masyarakat, itu kita bisa membayangkan sekarang betapa bagusnya atau cantiknya kita dapat meter. Kebanyakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baik, terima kasih kepada anak kami yang datang dari SMA 1 Stiung. Kemudian baik, untuk perkenalan singkat kita pada hari ini, nama saya Rahmat, bekerja sebagai dari BPK 3 Sumatera Barat, Balai Pelestarian Budaya Kebudayaan, sebagai status itu pegawai negeri yang ditunjuk untuk jaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Darmasraya ini. Kalau kita berbicara tentang sejarah singkat, Candi Padang ini adalah suatu peninggalan yang bersejarah bagi kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian kerajaan ini ada yang menamakan kerajaan Swarnabumi, ada yang menamakan kerajaan Melayu, dan kemudian ada yang menamakan itu kerajaan Dharmasraya. Nah, pada awalnya yang sebetulnya kerajaan ini adalah kerajaan Swarnabumi, yaitu yang dirajai oleh Tribhuwana Mowali Warmadewa pada tahun 1286 begitu. Mungkin kalau kita berbicara tentang ada 3 onggokan atau 3 candi di kawasan Candi Padang Roco ini. Yang pertama di sebelah kita ada namanya Candi Utama, itu dipergunakan untuk sebagai tempat peribadatan atau tempat bersemedinya. Dan kemudian artinya Candi Prawara itu adalah candi penamping. Nah, kemudian ada Candi 3 di belakang dekat kita, sebelah kita, itu dipergunakan adalah untuk suatu pertemuan-pertemuan para raja, karena kalau kita lihat dari susunan batanya itu hanya beberapa lapis bata. Kalau awalnya candi utama ini pada awalnya dulu yaitu lebih kurang diperkirakan 8 meter. Kemudian karena tidak ketahuan di masyarakat di sini, karena di daerah candi kawasan Padang Roco ini adalah tempat perkebunan masyarakat. Makanya kalau masyarakat kita tidak tahu, sebagian batanya itu diangkut atau dibikin untuk masjid. Nah, kemudian ada juga yang dibikin bawa ke Stiung untuk masjid juga. Nah, makanya ditemukan waktu pemugaran tahun 1992 itu ditemukan hanya sebesar ini atau setinggi ini. Sebenarnya Candi Pulau Sawah dengan Candi Padang Roco ini adalah satu kesatuan, cuman diperkirakan Candi Pulau Sawah itu lebih duluan daripada Candi Padang Roco, karena itu makanya Candi Pulau Sawah itu hilang, seperti nggak ditemukan kalau waktu itu karena bencana alam. Makanya kalau kita lihat di Candi Pulau Sawah itu kan berada terlalu di pinggir matahari. Nah, karena pada waktu itu Candi Pulau Sawah itu digenangi banjir. Makanya sampai sekarang Candi Pulau Sawah itu ada onggok-onggokan bata yang sudah hancur. Kalau di Padang Roco itu ada namanya Arca Berawa. Itu Arca Berawa ini adalah suatu perwujudan, katanya ada yang menamakan itu Arca Aditya Orman. Nah, kalau di Padang Roco ini ada 2 arca, kemudian ada yang satu namanya Amogapasa. Itu Amogapasa itu ditemukan dulu di daerah Rambahan. Itu Bukit Berhala namanya, nama situsnya Bukit Berhala, itu di daerah Lubuk Bulang.
Arca Berawa ini dengan Amogakasa ini adalah satu kesatuan, adalah dari kiriman dari Singosari. Sebagai hadiah atau penghargaan untuk kerajaan di Dharmasraya atau kerajaan di Suwarnabumi ini. Kalau bentuk dari Arca Berawa itu tegaknya atau berdirinya di atas tengkorak, kemudian yang tangan kirinya memegang mangkok, kemudian tangan kanannya memegang satu pedang atau apanya, kemudian rambut itu seperti ular. Nah itu. Dan maka kalau orang membayangkan berapa sangarnya atau kejamnya kerajaan, tapi bukan itu sebenarnya kan. Itu melambangkan suatu hadiah. Itu kalau orang mengartikan suatu tengkorak berarti pembunuh. Kemudian yang memegang ini untuk membunuh, kemudian yang mangkok ini diartikan untuk kalau darah. Arcanya itu sekarang berada di Museum Nasional Jakarta. Itu yang Dharmasraya itu adalah kota ibu kota dari kerajaan Suwarnabumi tadi. Makanya kalau banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, di mana itu pusat kerajaan Dharmasraya. Sebenarnya itu pertanyaannya salah sebenarnya kan. Kalau pusat kerajaan Suwarnabumi itu kita bisa menjawab di Dharmasraya gitu kan. Jadi kalau dia bertanya pusat kerajaan Dharmasraya itu kita menjawab apa? Jadi kalau yang Dharmasraya ada kemungkinan yang namanya Dharmasraya itu sebuah kota dari kerajaan Suwarnabumi tadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama ada yang berada di daerah kawasan Candi Pedaroco ini. Nah kemudian ada yang mengatakan mungkin di daerah Rambahan. Rambahan ini adalah di daerah Lubuk Bulang. Sebelum jembatan Batang mau ke sini belok kanan itu ada suatu situs, itu Rambahan namanya, Bukit Berhalo namanya di situ. Nah ada yang mengatakan di situ. Karena apa alasannya? Karena yang satu yang Amogapasa ini, patung Amogapasa ini ditemukan di sana. Nah kemudian kita berbicara tentang Aditya Orman tadi. Aditya Orman ini adalah suatu dari putra dari kerajaan Melayu atau kerajaan Suwarnabumi ini. Jadi ibunya Aditya Orman itu orang Melayu, orang Suwarnabumi ini yang namanya Darajingga itu. Nah kemudian dibawa ke kerajaan Singosari atau Majapahit, kemudian di sana dinikahi oleh salah seorang pangerannya, kemudian melahirkan Aditya Orman. Makanya Aditya Orman itu dikirim lagi ke ibunya. Makanya beberapa puluh tahun dia memerintah di kerajaan Suwarnabumi ini, kemudian beliaulah yang memindahkan kerajaan Suwarnabumi ini ke daerah Pagaruyung. Makanya kalau dulunya kalau daerah Pagaruyung itu namanya pedalaman. Jadi kalau bicara tentang penemuan itu pada tahun 1286 candi ini udah berada di sini. Kalau kita berbicara tentang Pagaruyung itu kalau udah kerajaannya pada tahun berakhirnya lebih kurang 1367 atau lebih kurang 70-an lah, 1370 itu kerajaan-kerajaan itu udah mencerminkan suatu kerajaan Minangkabau. Makanya kalau di daerah kita ini di Dharmasraya ini ada 4 kerajaan kalau sebenarnya, kalau yang sama dengan kerajaan Pagaruyung itu kan. Pertama kerajaan Seguntur, kemudian kerajaan Pulau Punjung,
kemudian kerajaan Kota Besar, kerajaan Pak Sultan Rizka, nah kemudian kerajaan Pak Sultan Alif di Padang Lawas. Nah, semua kerajaan itu adalah suatu kerajaan anak atau cucu dari kerajaan di Sumatera. Itu pada umumnya bahannya adalah bahan-bakunya adalah dari batu bata. Beda dengan dari Pulau Jawa. Kalau candi di Pulau Jawa itu berupa pahatan, itu bahannya adalah batu andesit. Tapi kalau di Sumatera pada umumnya Candi Moro Jambi, Candi Moro Takus, Candi Padang Rojo, Pulau Sawah, dan candi yang lain-lain yang berada di Sumatera itu pada kalau kita tengok dari sejarahnya itu lebih kurang 8 meter dulu. Kalau zaman nenek-nenek kita dulu kan tuh kan nggak tahu apa ini yang tahunya bata, onggokan bata kan. Cuman kalau penduduk sini sampai ke Setiung sana batanya dibikin masjid. Masjid di sini batu bata ada di sini, makanya ditemukan waktu pemugaran hanya setinggi itu. Sebenarnya kalau masalah buku itu tentang perpustakaan. Pustaka ini sebenarnya udah kalau dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, itu di Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Batu Sangkar. Itu semuanya udah memiliki buku. Itu boleh adik-adik klik nanti secara singkatnya itu membuka tabir Dharmasraya atau menyingkap tabir Dharmasraya. Itu ada bukunya. Itu salah satunya penulisnya adalah Budi Istiawan, orang dari dosen UGM itu yang pernah bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya dulu. Nah, sekarang dia pindah ke daerah Samarinda. Kalau sebenarnya kalau untuk menarik anak-anak muda itu salah satunya yang pertama sekali itu melalui media-media sosial, karena tidak kita pungkiri karena anak muda sekarang itu pada umumnya mungkin hampir semua itu mempunyai media-media sosial. Itulah salah satu cara untuk menarik anak-anak muda kita untuk belajar tentang sejarah dan peninggalan-peninggalan yang berada di daerah kita ini. Jadi kalau pesan, kalau kami sebagai dari kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat itu banyak sebenarnya yang menjadi pesan atau kesan kita. Salah satunya pesan kita itu yaitu kepada anak-anak muda kita. Mari kita sama-sama untuk melestarikan cagar budaya kita yang berada di tempat kita. Karena kalau tidak kita yang muda-muda, terus siapa lagi yang akan melanjutkan tentang sejarah-sejarah atau tentang peninggalan-peninggalan yang berada di tempat kita ini. Nah, kemudian juga pesan kita kepada pemerintah, kalau sekiranya pemerintah ingin untuk melestarikan atau memanfaatkan keberadaan candi-candi atau peninggalan-peninggalan yang berada di Kabupaten Dharmasraya ini, mari sama-sama kita untuk membangun atau membebaskan lokasi kita. Karena kalau kita tengok, kalau tidak ada yang
wahana pendukungnya di sekitar peninggalan candi kita ini, hanya pemerintah atau pengunjung hanya tidak akan